Bismillahirrahmanirrahim. Bertemu dengan saya Andri Ferianto, kelas sore atau juga kelas paralel. Ini saya 202053005, mata kuliah dasar akuntansi yang diampu oleh Bapak dosen Arif Setiawan. Dan kali ini saya akan membahas tugas dari mata kuliah dasar akuntansi yang berjudul Analisis dan Pencatatan Transaksi Bisnis. Tujuan yang pertama adalah menjelaskan mengapa akun digunakan untuk mencatat dan mengikhtisarkan pengaruh transaksi terhadap laporan keuangan. 2. Menjelaskan karakteristik suatu akun. 3. Menjabarkan kaidah debit dan kredit serta saldo minimal akun. Keempat, menganalisis dan mengikhtisarkan pengaruh transaksi terhadap laporan keuangan. Dan kelima, menyiapkan neraca saldo dan menjelaskan penggunaannya untuk menemukan kesalahan. Dan keenam, menemukan kesalahan dalam pencatatan transaksi dan mengoreksinya. Yang ketujuh, menggunakan analisis horizontal untuk membandingkan laporan keuangan dari periode yang berbeda. Setiap pos dalam laporan keuangan yang disebut akun tersebut dimasukkan dalam buku besar. Yang perlu dicatat di sini adalah akun. Sekelompok akun untuk suatu entitas bisnis disebut buku besar. Daftar akun dalam buku besar disebut bagan akun. Klasifikasi utama dari akun. Di sini aset adalah sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Bayangin kita punya perusahaan, di situ kita punya aset. Di sini macam-macamnya, ada kas, ada perlengkapan, ada bangunan, ada piutang usaha. Kas ini adalah uang yang kita masukkan ke dalam perusahaan, dan perlengkapan ini adalah investasi alat yang kita beli untuk perlengkapan perusahaan. Bangunan ini adalah investasi gedung atau tempat yang kita gunakan untuk berbisnis. Dan piutang usaha ini adalah modal kita dari hasil hutang. Dan di sini ada kewajiban. Kewajiban adalah utang kepada pihak luar atau disebut juga kreditor. Pihak luar ini bisa bank, bisa DPR, disebut juga pemerintah. Di sini ada utang usaha, ada wesel bayar, ada utang gaji. Nah, utang usaha ini masuk di piutang usaha. Ekuitas pemilik adalah hak pemilik atas aset perusahaan. Di sini seperti kasus modal Kris-Kart melarikan oleh Kris-Kart. Ekuitas pemilik adalah hak pemilik atas aset perusahaan. Dan di sini ada pendapatan. Pendapatan adalah kenaikan ekuitas pemilik sebagai hasil dari menjual jasa atau produk. Pendapatan jasa ada pendapatan komisi. Ketika kita bisa menjual produk pada perusahaan kita, di sini kita mendapat laba, dan disinilah kita mendapatkan pendapatan jasa. Di sini ada beban.
beban adalah penggunaan aset atau jasa untuk menghasilkan pendapatan. Di sini ada beban sewa, ada beban gaji, dan beban utilitas. Oke, next. Untuk membantu Anda belajar suatu akun dapat digambar menyerupai bentuk huruf T. Nah, ini akun T. Oke, untuk memulainya kita pecah menjadi dua bagian, sisi kiri dan sisi kanan. Dan akun T ini adalah sebagai judul. Di sini ada kas. Sisi kiri disebut juga debit. Dan sisi kanan disebut juga kredit. Dan di sisi kiri ini adalah ada nilai dengan 3.750, 4.300, 2.900 di sisi kiri yang tadi disebut dengan debit. Dan di sisi kanan ada 850, ada 1.400, ada 700, ada 2.900. Dan di sisi kanan ini disebut juga dengan isi kredit. Sisi kanan lalu disebut juga dengan sisi kredit. Menyeimbangkan akun T. Pertama, jumlahkan sisi debit, yaitu 3.750 ditambah 4.300 ditambah 2.900 ada 10.950. Dan sisi kanan adalah sisi kredit, yaitu dengan nilai 850, 1.400, 700, dan 2.900. Kemudian jumlahkan sisi kredit. Nah, kita jumlahkan 850, 1.400 ditambah 700 dan ditambah 2.900 dengan hasil 5.850. Kurangkan total kredit dari total debit untuk mendapatkan saldo akun. Nah, jumlah dari sisi debit kita kurangi dengan jumlah di sisi kredit, yaitu 10.950 dikurangi 5.850, atau kita cari selisihnya, yaitu 5.100. Transaksi dan akun neraca. Nah, kita lihat dulu tabel di sini. Pada tanggal 1 November, Rizkat menyetorkan 25.000 ke rekening bank atas nama Net Solution, yaitu perusahaannya sendiri. Di sini ada tanggal, di sini ada uraian, di sini ada halaman pertama, di sisi kiri ada debit, dan di sisi kanan ada kredit. Di uraian ada tulisan kas, modal Rizkat menginvestasikan kas di Net Solution. Pada tanggal 1 November, Rizkat menyetorkan 25.000 ke rekening bank atas nama Net Solution. Nah, ini digarisbawahi. Ketika masih di sini, ini masih uang Rizkat. Tapi ketika sudah masuk ke sini,
uang kredit sudah menjadi aset net solution. Jadi contohnya adalah saya punya uang, saya masukkan ke perusahaan saya sendiri. Nah, itu sudah aset perusahaan saya sendiri. Di sini kas 25.000 di debit karena dapat suntikan dana, sedangkan kredit card ini dikredit karena kredit card mengeluarkan uang untuk diinvestasikan di net solution. Di sini surplus dan sini minus. Oke, next. Dampak dari jurnal ini di buku besar. Nah, ini tampilan buku besar. Pada tanggal 1 November, kredit card menyalurkan 25.000 ke rekening bank atas nama net solution. Di sini ada T, kas, sisi debit, dan di sini ada sisi kredit. Sedangkan di sini ada modal dari kredit card. Di sini ada modal, di sini atau kredit. Di sini ada kredit. Pada tanggal 5 November, net solution membeli tanah senilai 20.000 secara tunai. Net solution ini berarti dari aset yang dari 25.000 dolar tadi. Aset tanah debit bertanda senilai 20.000, sedangkan kas mengalami kredit karena berkurang 20.000 untuk membeli tanah untuk mendirikan bangunan. Tanah ini menjadi debit atau surplus dan kas ini menjadi minus. Dampak dari jurnal ini di buku besar. Kas yang tadinya debit 25.000 lalu kredit tanggal 5 November 20.000, dan tanah di sini sebagai akun T, debit 20.000 pada November pada tanggal 5 November. Pada tanggal 10 November, net solution memberi perlengkapan secara kredit senilai 1.350. Di sini memberi perlengkapan seharga 1.350. Perlengkapan debit bertambah 1.350 dan utang usaha di sini ada di kredit 1.350 karena untuk membeli perlengkapan secara kredit atau terjadi penambahan utang di sebelah kredit. Dan di sini menjadi surplus karena dia mendapatkan barang. Di sini menjadi minus. Dampak dari jurnal ini di buku besar. Sini perlengkapan 1.350 di tanggal 10 November. Utang usaha 10 November di kredit menjadi 1.350. Pada tanggal 30 November, net solution membayar kreditor sebesar 950. Dan net solution membayar utang pada kreditor sebesar 950, sedangkan kasnya minus 950 karena untuk membayar utang usaha pada kreditor.
Nah,